Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah berkenan hadir pada hari ini, sudah menyempatkan waktunya yang harusnya Bapak Ibu sekarang istirahat, waktunya pulang, tapi sudah meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga rekan-rekan guru hebat yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang saya pelajari pada kegiatan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya tujuan diseminasi ini yang pertama memang ini sebagai bentuk aksi nyata ya, aksi nyata di guru penggerak bahwa memang saya ini harus mendiseminasikan di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, saya di sini ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua dari apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Kemudian yang ketiga, di sini saya ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tentunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang terutama di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga di sini itu bukan berarti saya paling bisa gitu ya Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya ingin kita sama-sama belajar, kemudian di mana kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Nah Bapak Ibu, mungkin untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tetapi sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, kita keluar tepat waktu ya Bapak Ibu. Sekarang kita dimulai dari jam 13:15. Mudah-mudahan bisa beres sampai jam 14:15. Kemudian yang kedua, saling menghormati dalam menyampaikan ide atau gagasan, fokus selama diskusi berlangsung, aktif dalam kegiatan. Nah, yang lima boleh makan ya, boleh makan atau minum selama kegiatan berlangsung, selama tidak mengganggu ya. Atau Bapak Ibu mau ditambahkan tidak kesepakatan kelasnya? Cukup? Ya, baiklah cukup. Nah, kita langsung ke materi ya, budaya positif. Nah, tapi sebelumnya supaya lebih bersemangat, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh? Saya dimohon untuk berdiri ya. Oke, Bapak Ibu ikuti saya. Kita pakai tepukan ya. Kalau nanti kata saya tepuk sekali, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga, gitu ya. Tepuk lagi aja, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Satu, pegang hidung. Kalau saya bilang dua, pegang telinga. Kalau saya bilang tiga, pegang hidung dan telinga. Ngerti nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Satu, dua, tiga. Nah, gitu. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Tepuk dua, dua. Ayo. Satu, tepuk tiga. Satu, tepuk satu, tiga. Ayo. Benar. Ini melatih konsentrasi dan ingat juga ya. Coba sekali lagi Bapak Ibu. Siap ya? Ya. Tepuk dua, tiga. Ayo ya. Tiga ini ya, ini tepuk tiga. Satu.
Ya, satu, tepuk satu, tepuk dua, dua, ayo. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana Bapak Ibu, capek tidak? Ya, itu bisa kita lakukan juga sama anak ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa melatih konsentrasi juga daya ingat. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ini ada budaya positif ya. Jadi budaya positif ini adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas dalam hal ini sekolah yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan positif bagi setiap individu di dalamnya. Budaya positif ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Jadi kalau budaya positif itu lebih ke kebiasaan ya, kebiasaan yang berpusat pada murid, di mana di situ kita mendorong murid untuk bisa mengembangkan potensinya ya, misalnya berpikir kritisnya, kemudian karakternya gitu ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira di sekolah kita apakah sudah diterapkan belum budaya positif? Sudah. Contohnya seperti apa sih Bapak Ibu? Contohnya misalkan antri, Ya, antri makanan ya, ataupun antri ke kamar mandi. ya, betul ya. Jadi salah satu budaya positif tadi salah satunya mengantri. Ya, Bu Mas. 5S. Nah, anak-anak kan suka salim gitu kan, salam gitu. Senyum. Iya, ya, maksudnya Senyum ya, apa aja tuh 5S? ya senyum dulu baru sapa, senyum dulu salam baru sapa, terus sopan dan santun. Ya, tepuk tangan. Ya, betul ya. Jadi budaya positif itu tadi seperti kata Pak Musa ya, mengantri. Kalau di kita itu antri itu sepertinya sudah menjadi budaya positif ya. Di mau makan antri, mungkin di sini istilahnya kobo ya. Mau beli makanan ngantri, mau ke hamam ngantri gitu kan. Terus kemudian tadi 5S juga itu termasuk budaya positif ya. Apa tadi ibu-ibu dan bapak senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian selain itu misalnya ketika lagi pembelajaran nih, anak mau permisi keluar, izin dulu, nah itu juga termasuk budaya positif itu biasanya ya. Ada lagi tidak Bapak Ibu kira-kira selain itu? banyak. Ada ya, ada banyak ya. Berarti sekolah kita memang sudah menerapkan budaya positif. Nah, tujuannya dari budaya positif ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Dengan adanya budaya positif, nanti siswa akan merasa lebih bahagia, lebih termotivasi, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, Bapak Ibu, konsep utama budaya positif ini di sini ada 7 ya yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar adalah pergeseran cara pandang atau pendekatan yang mendasar dalam proses belajar. Jadi jika sebelumnya kita terbiasa dengan metode pembelajaran yang lebih tradisional, nah di mana guru sebagai pusat informasi dan siswa hanya menerima, maka paradigma baru ini menggeser fokus ke siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, perubahan paradigma belajar ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama menjadi semakin penting. Perubahan paradigma belajar adalah sebuah upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Kira-kira Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan ini di kelas tidak? Sudah ya, sudah ya. Jadi memang ini harus merubah mindset kita ya. Jadi yang biasanya mungkin salah satunya ketika dalam proses pembelajaran mungkin dan
lebih dahulu ya. Kita kan kalau belajar banyak menggunakan metode ceramah ya. Nah berarti sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman, apalagi mendukung dengan profil pelajaran Pancasila kan. Berarti kita sekarang harus lebih apa ya? Melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Misalnya kan sekarang banyak ya Ibu model-model pembelajaran apalagi di internet, di TikTok itu kan banyak sekali. Misalnya dalam pembelajaran kita bisa selagi dengan games misalnya atau seperti tadi speaking juga bisa. Nah jadi supaya anak itu lebih aktif, lebih kritis dalam belajar, gitu ya. Nah kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sifat atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, mandiri dan tanggung jawab. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kalau tadi kan kita mengenal budaya positif ya. Kalau budaya positif kan tadi seperti mengantri ya, 5S. Kalau disiplin positif kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Bu Imas. Di kegiatan sehari-hari ketika berpakaian saja dulu, mereka ketika olahraga juga memakai tentu pakaian olahraga, ketika tentu bermain juga bajunya juga tentu beda, itu merupakan salah satunya disiplin keseharian. Oke. Terima kasih ya Bu Imas Imur. Ya betul tadi kata Bu Imas Imur, misalnya ketika mau berpakaian olahraga, gunakan olahraga. Ketika mau ke sekolah, nanti pakai seragam sekolah. Atau misalnya disiplin positif itu bisa dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nih, ada anak-anak, dia ini misalnya melanggar aturan. Nah, alih-alih kita memberikan hukuman, nah tapi anak ini kita ajak berdiskusi, dibicarakan gitu. Kenapa alasan melanggar ini? Bagaimana kita melatih bahwa perbuatan itu salah. Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah itu juga termasuk dalam disiplin positif sebetulnya ya. Jadi bukan hanya seperti yang tadi yang Bu Imas sudah betul juga. Nah sebagai tambahannya contohnya seperti itu. Jadi kalau ada anak yang melanggar, jadi alih-alih dengan hukuman, tetapi kita anak itu diajar supaya anak ini bisa memperbaiki kesalahannya, terus belajar dari kesalahannya gitu. Itu salah satu disiplin positif ya. Jadi anak ini dia jadi kalau disiplin itu anak ini berinteraksi dengan individu gitu kan, bagaimana kita langsung berinteraksi kepada individunya, itu kalau disiplin positif. Tapi kalau budaya positif itu lingkungannya, seperti misalnya contoh kita ingin menerapkan anak ini supaya bisa bekerja sama. Nah maka diadakanlah diskusi misalnya. Nah itu budaya positifnya, diadakan diskusi supaya anak ini saling bekerja sama. Itu budayanya misalnya. Tapi kalau disiplin positifnya seperti itu tadi, jadi anak itu bisa belajar dari kesalahan misalnya, itu salah satu disiplin positif. Itu ya bedanya Bapak Ibu. Kemudian, nah ada kebutuhan dasar manusia. Nah sebagai manusia pasti kita mempunyai kebutuhan dasar ya. Nah kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah kebutuhan dasar manusia ini yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah kira-kira Bapak Ibu untuk bertahan hidup nih manusia ini kira-kira butuh apa? Makan, betul, apalagi minum, berpakaian, ya betul ya. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, itu kan supaya kita bertahan hidup kan butuh makan, butuh butuh uang, betul tidak Bapak Ibu? Oh, butuh kasih sayang, butuh kasih sayang, butuh ponsel, butuh kasih sayang. Untuk diakui, Oh iya. menghargai, cintai. Ya, itu masa seperti curhat ya kalau misalnya.
dasar manusia penguasaan. Ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan itu ya mandiri, kita bebas untuk menentukan pilihan, mencoba hal-hal baru, itu kan kebebasan ya. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Nah yang terakhir, kesenangan. Kita hidup itu kesenangan Bapak Ibu ya. Bermain gitu kan, humor, tertawa itu kan kesenangan ya. Jadi ada 5 ya, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut Bapak Ibu. Oke, motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, betul begitu Bu Ida saya? Dinyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya seorang anak dia ini rajin belajar karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Jadi dia ini rajin belajar bukan karena dia untuk mau dia sendiri, tetapi dia takut dihukum sama orang tuanya, karena dihukumnya ya nanti dimarahi sama orang tuanya gitu. Jadi itu merupakan perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira contohnya seperti apa Bapak Ibu? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kira-kira apa coba? Oke, gimana Bunda? Ya, seperti misalnya di kelas, guru menawarkan siapa yang bisa mengerjakan tugas-tugasnya nanti kasih bintang. Nah, sehingga anak-anak itu mau mengerjakan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Oke, betul. Bisa berikan aplaus untuk Ida. Oke, betul ya. Jadi misalnya anak ini mengerjakan tugas yang ke depan, nanti dikasih bintang misalnya. Atau misalnya suatu karyawan nih, dia bekerja lembur supaya dapat bonus misalnya, itu juga kan termasuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti waktu itu ya, seperti waktu ada dokter dulu itu. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, berarti pola makannya harus diatur, rajin berolahraga, gitu ya. Nah, itu termasuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ini guru sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira ibu dan bapak guru di sini posisi kontrol ibu bapak guru ini sebagai apa nih di kelas nih? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah? Pak Musa sebagai apa Pak Musa? Oh, teman. Bu Mas Tati sebagai apa? Oh, sahabat. Ibu, Umi. Oke, lanjut ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalnya seperti ini. Ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera misalnya. Nah, kalau misalnya posisi kontrol guru ini sebagai penghukum, nah maka di sini kata gurunya itu misalnya seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi ketika anak melanggar aturan, hukumannya itu harus hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berarti di sini posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya pembuat merasa bersalah. Misalnya seperti ini: berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi ketika berbicara seperti ini kan anak-anak juga santri merasa ada perasaan bersalah gitu ya. Maka di sini posisi gurunya itu di sana sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, nah sebagai teman ya, tadi Pak Musa katanya sebagai teman. Nah, bestie ya, contohnya seperti ini ya: ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, dan
Kemudian yang terakhir, nah ini manajer ya. Kalau sebagai manajer ini, misalnya contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol yang paling efektif kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang manajer, bukan teman. Tadi katanya kamu suka teman. Untuk teman yang pemantau dan juga manajer itu mungkin menurut saya pribadi diperlukan. Tapi kita juga harus punya konteks. Jadi kapan sih kita berperan sebagai teman dan kemudian kapan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Memang yang lebih baik ya kalau melihat penjelasan tadi ya tentu sebagai manajer. Dari situ. Iya, terima kasih ya. Ini kan teman-teman ya betul ya. Ini memang dari semua 5 kontrol guru memang semuanya sangat baik ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi mungkin ya. Tapi memang yang paling efektif itu memang posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini ya, jadi posisi kontrol itu karakteristiknya ya Bapak Ibu. Kalau penghukum itu fokus pada hukuman, jadi menciptakan rasa takut dan menekankan otoritas guru. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, itu akan membuat siswa merasa bersalah atas kesalahan mereka. Kemudian sehingga bisa menghambat motivasi belajar. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah sebagai teman ini terlalu akrab dengan siswa, sulit menegakkan aturan dan kehilangan otoritas. Jadi kadang kalau kita terlalu dekat juga gak baik juga ya sebetulnya. Kadang memang jadi kalau saat kita terlalu dekat memposisikan sebagai teman, kadang santri itu jadi agak kurang hormat gitu sama kita, karena mungkin mereka merasa oh udah dekat ini sama ibu, sama bapak gitu. Kemudian apa gimana Pak Ustaz? Ya udah jadi bestie, betul. Jadi merasa udah jadi bestie gitu. Kemudian yang keempat itu pemantau. Kalau pemantau ini terlalu fokus pada pengawasan, jadi kurang memberikan bimbingan dan dukungan. Jadi dipantau, diawasi gitu ya. Nah kalau sebagai manajer, nah selain di sini memimpin, manajer ini membimbing dan memberdayakan siswa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Jadi kalau manajer ini kita bukan hanya memimpin siswa, tapi membimbing ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi memang posisi kontrol yang paling efektif adalah sebagai manajer. Ya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat tidak? Atau mau speaking lagi? Boleh kita speaking lagi. Semuanya berdiri ya Bapak Ibu. Kita menggunakan speaking yang tadi lagi ya? Supaya tidak mengantuk. Oke. Masih ingat tidak? Ingat dong. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, 2, 3.
Oke, lanjut. Nah, ayolah lakukan demi ibu ya. Apa nih? Oke. Kalau untuk teman baca ya. Bisa. Oke. Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Berarti ini mah Anda langsung posisi kontrol sebagai pemantau. Dipantau terus, diawasi udah sampai mana gitu kan? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kayak udah ya yang tadi 5 posisi kontrol. Sekarang kita lanjut lagi ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Oke, tidak. Iya, di sini ya terima kasih kepada Ibu Sri. Di sini kita menggunakannya keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena bisa diketahui ya kalau peraturan itu istilahnya sesuatu hal yang harus kita patuhi yang sudah ada dari sananya, ketentuan misalnya dari lembaga atau dari sekolahnya, dan itu aturannya saklek. Jadi semua siswa harus mengikutinya. Sedangkan kalau untuk keyakinan atau keyakinan kelas di sini kan kita membuat bersama-sama dari inspirasi anak-anak di kelas sehingga mereka juga akan berusaha untuk mematuhinya itu dengan penuh keyakinannya tanpa ada istilah paksaan atau hukuman. Dari diri. Iya betul, dari diri sendiri. Ya. Oh, boleh. Ibu Lina seperti. Menurut saya kalau peraturan betul ya itu sudah dibuatkan gitu kan oleh pihak lembaga sekolah atau misalkan guru kalau di kelas atau di kelas gitu. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari diri siswanya masing-masing. Jadi nanti kalau misalkan keyakinan itu sudah dibuat, mereka itu sadar diri, gitu. bukan merasa diharuskan, gitu. diharuskan, enggak. Tapi ini kesadaran. Jadi oh iya kan ini keyakinan kita, berarti kita harus sadar diri menjalankannya. Gitu. Seperti itu. Bukan cuma Ibu Mas dan Bunda, betul ya. Jadi kalau keyakinan itu lebih dari diri ya, lebih ke diri gitu. Tapi kalau peraturan itu suatu yang harus dipatuhi gitu ya. Jadi kalau peraturan itu berfokus apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau keyakinan apa yang ingin dicapai gitu kan gitu ya. Berdasarkan kesepakatan bersama kalau keyakinan. Nah, kalau peraturan tadi bisa dari apa? Dari lembaga, misalnya dari lembaga, dari unsur-unsur yang lain gitu. Tapi kalau keyakinan, misalnya kalau kita bikin keyakinan kelas nih, berarti kan hanya warga kelas saja yang buat. Tapi kalau peraturan bisa dari lembaganya gitu ya. Nah itu kenapa dinamakannya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah dalam pembentukan keyakinan kelas, nah di sini ada beberapa tahapannya ya. Bukan tahapan sifatnya mungkin ya. Yang pertama keyakinan kelas itu dibuat bersifat abstrak. Jadi bersifat abstrak ini keyakinan kelas itu dibuat atas persetujuan bersama. Jadi bukan sekedar aturan atau tata tertib yang tertulis, melainkan lebih ke pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai oleh seluruh anggota kelas. Ya. Itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan keyakinan kelas itu dibuat berlaku untuk semua anggota. Jadi bukan hanya untuk salah satu saja. Jadi bersifat universal, jadi berlaku untuk semuanya. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah kalau keyakinan kelas ini pernyataannya tidak boleh negatif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah kalau dalam keyakinan kelas maka kita ubah tuh ke kalimat positif. Jadi seperti apa coba? Jangan buang sampah sembarangan. Jadi gimana? Ya, jangan ya. Atau misalnya tadi buanglah sampah
Setiap siswa harus saling menghormati, atau belajar adalah proses yang berkelanjutan. Ya. Bisa. Setiap siswa kepala itu kepala sekolah kita. Gimana? Kembalikan barang pada tempatnya. Iya, apa saja barang dapur, kursi. Iya, betul. Kadang kan kursi ada di bawah. Kalau berantakan, kan? Iya, betul ya. Tadi kalau yang Pak Irfan saling menghormati. Jadi kalau segini, jangan mengganggu teman, tapi saling menghormati antar teman. Misalnya tadi seperti itu ya. Jadi dibuat dalam kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, pernyataannya jangan terlalu panjang-panjang Bapak Ibu ya. Karena kalau panjang-panjang susah diingat ya. Jadi yang simpel saja, yang penting jelas dan mudah dipahami, mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya karena keyakinan ini kan hasil kesepakatan bersama, berarti semua warga, misalnya kalau keyakinan kelas, berarti semua warga kelas juga turut andil ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah itulah ya Bapak Ibu ya, pembentukan keyakinan kelas. Sudah menerapkan ini Bapak Ibu? Ya, lalu kita pernah membuat keyakinan kelas ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, terkadang kan kita langsung menghukumnya atau memberikan sanksi. Nah, maka di sini sebetulnya ada penyelesaian itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi dengan segitiga restitusi ini, anak ini belajar dari kesalahannya. Jadi tidak langsung diberikan hukuman. Gitu. Biarkan mereka belajar dari kesalahannya supaya kesalahannya itu tidak terulang kembali. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapannya. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita ada dulu bicara, ditanyakan dulu kabarnya seperti apa. Jadi supaya anak itu tidak kaget ketika dipanggil sama guru. Jadi ditanya dulu, didekati dulu, itu menstabilkan identitas. Nah, mungkin contoh kata-katanya seperti ini. Nah, tidak apa-apa berbuat salah, misalnya, atau berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya contoh, itu hanya sebagian contoh saja ya. Kata-katanya misalnya dalam menstabilkan identitas seperti itu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kenapa anak itu sampai melakukan kesalahan seperti itu? Ditanya alasannya kenapa. Jadi jangan langsung, kalau kita kan kadang menjudge gitu langsungnya, tapi ditanya dulu kenapa sih anak melakukan kesalahan. Nah, salah satu contoh kata-katanya misalnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian apa yang membuatmu melakukan itu. Kemudian apa yang kamu harapkan dengan melakukan itu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Tadi kan di kelas kita sudah buat keyakinan kelas. Ya. Nah, maka dalam segitiga restitusi ini langkah terakhirnya siswa itu ditanya tentang keyakinan. Nah, mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Nah, saya seperti ini kata-katanya.
orang yang seperti apa misalnya. Nah itu ya, menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya seperti ini. Setiap hari Selasa, Ayu terlambat masuk kelas ketika pelajaran pertama. Nah, di sini saya mencoba menyelesaikan permasalahan kasus ini menggunakan segitiga restitusi. Tadi langkah yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Ya. Jadi ketika ada kasus seperti ini, langkah yang pertama itu saya memanggil Ayunya dulu. Ya, Ayunya dulu saya panggil, kemudian Ayunya ini saya tanya dulu, misalnya disapa dulu sama saya dengan tersenyum, gitu ya, supaya Ayu tidak tegang. Ketika dipanggil itu, oh saya dipanggil sama Ibu Ida, kenapa ada apa ya? Langsung sundul gitu kan, mau dimarahin atau gimana? Nah kita stabilkan dulu identitasnya, ditanya dulu kabarnya seperti apa hari ini, apa yang sedang kamu lakukan hari ini, misalnya seperti itu. Terus ditanya juga kira-kira kamu dipanggil sama Ibu karena apa nih? Mungkin ketika ditanya dia tiba-tiba sadar, oh ternyata saya hari ini bikin kesalahan, terlambat pas pelajaran Bu Ida, misalnya contoh seperti itu. Nah, ketika anak ini setelah disadarkan identitas, terus langkah yang kedua tadi apa? Validasi ya, validasi tindakan yang salah. Nah setelah itu saya tanya tuh ke Ayu, kenapa kamu setiap hari Selasa datang ke kelasnya selalu terlambat? Ibu yakin kamu pasti punya alasan. Nah, saat itu saya tanya alasannya kenapa? Oh ternyata kalau setiap hari Selasa dia ini jadwalnya lari ya, kalau kita kan lari hari Selasa. Nah ternyata setelah lari ini Ayu ini tidak langsung mandi gitu, jadi dia itu diam dulu, bukannya langsung ngantri, dia malah pengen paling akhir aja, katanya dia biar nyantai mandinya gitu, jadi dia menunggu dulu gitu. Terus ngobrol terus sama teman-teman, gimana Musa? Akhirnya lah kesana kemari mencari halaman. Oh anak palsu betul. Tinggal teman. Sekarang mah anaknya sudah ketemu katanya Musa. Nah gitu ya, jadi Ayu ini ketika ditanya ternyata dia malah bermain dulu, malah nyantai dulu, malah bukannya langsung cepat mandi, malah nanti aja pengen terakhir biar nyantai mandinya, katanya gitu. Nah makanya dia jadi terlambat ke kelas. Nah setelah itu saya tanya juga ke Ayu, kira-kira Ayu bisa nggak supaya Ayu tidak terlambat ke kelas, kata saya gitu. Dan ternyata Ayunya bilang gini, oh bisa Bu, oh berarti nanti saya kalau sudah olahraga langsung mandi ya Bu, kata Ayunya gitu. Oh iya bagus, berarti kan dia sudah sadar akan kesalahannya. Nah itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, tadi apa yang terakhir? Menanyakan keyakinan. Nah dalam menanyakan keyakinan, nah langkah terakhir baru saya tanya, kira-kira Ayu keyakinan kelas apa yang terkait dengan pelanggaran ini? Terus kata Ayu, oh datang tepat waktu. Berarti kan Ayu sudah melanggar datang tepat waktu. Jadi harusnya dia tidak boleh terlambat kan tepat waktu, dan dia menyadari itu gitu. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita tidak langsung menghukum Ayu, tetapi bagaimana caranya supaya Ayu ini sadar dan belajar dari kesalahannya. Dan ketika saya tanya, Ayu gimana? Kapan nih Ayu bisa berubah kira-kira? Terus kata lagi, insya Allah Bu, nanti untuk kedepannya saya tidak akan terlambat lagi. Oh, berarti kan dia belajar dari kesalahannya gitu. Nah, segitiga restitusi ini memang cukup baik ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang melanggar aturan, tidak usah langsung hukum sebetulnya, tapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak itu bagaimana caranya supaya anak ini belajar dari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya, supaya kan kalau dengan restitusi itu mudah-mudahan kan anak itu sadar akan dirinya, jadi supaya tidak terulang lagi kesalahannya. Kalau dihukum kan takutnya mengulang lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu untuk penerapan segitiga restitusi. Nah di sini tadinya saya ingin menampilkan video ya, tapi tadi ini aja cukup ya seperti itu. Nah baik Bapak Ibu, mungkin itu ya pemaparan diseminasi dari saya tentang budaya positif. Kemudian tadi ada posisi kontrol guru
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengingat saya mungkin memaparkan pemahaman tentang materi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sri. Tentunya setiap murid itu melakukan sesuatu ada motifnya ya. Tadi motifnya kan udah bermacam-macam, dan tentunya motif itu ada satu kota dengan 50 dasar manusia. Jadi ketika murid melakukan sesuatu pasti ada rasanya gitu. Nah, dengan menerapkan segitiga institusi, maka kita akan mengetahui gitu ya motif anak itu apa dalam melakukan hal itu. Misalkan ada seorang anak yang mengganggu temannya di kelas, motifnya karena mungkin dia merasa kesepian gitu, cari hiburan, atau mungkin dia sering dicuekin gitu, mencari perhatian, itu kan motifnya. Dan saya sangat setuju gitu dengan segitiga institusi ini, karena yang segitiga institusi ini akan memperbaiki diri murid itu dari dalam gitu. Motivasinya motivasi intrinsik, beda dengan hukuman. Kalau dalam hukuman memang dari segi waktu mungkin anak akan berubah gitu ya, yang tadinya misalkan tidak terlambat jadi tidak terlambat gitu besoknya. Tapi mungkin proses bayinya itu mungkin tidak akan lama gitu. Kenapa? Karena tadi dalam hukuman kan anak merasa takut gitu ya kan, agar tidak dimarahi gitu. Jadi berpura-pura. Tapi dengan segitiga restitusi, meskipun prosesnya lama mungkin ya, tapi anak itu akan lebih stabil gitu ketika dia sudah kembali ke jalannya yang benar. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, berikan aplaus buat pemirsa. Dari guru lain mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, dari Bapak. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah memaparkan tentang budaya positif secara jelas. Ini menjadi inspirasi bagi kami di tataran pemangku kebijakan, karena ini menjadi hal baru, ini menjadi sesuatu hal positif yang memang harus kita terapkan, terutama budaya positif ini karena kita sekolahnya berbasis pondok pesantren, maka ini sangat sesuai dengan karakter sekolah kita yang ada di pondok pesantren. Maka budaya positif ini saya harapkan ke depannya nanti bisa dilaksanakan dalam kegiatan P5, di mana mungkin nanti kita mengangkat tentang perundungan ataupun bullying. Kita mencoba melakukan pencegahan, jangan sampai ada kasus ataupun sesuatu yang berbau dalam perundungan ataupun bullying yang memang itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Makanya dari itu saya berharap nanti pengaplikasiannya dari diseminasi ini, rencana tindak lanjutnya mungkin nanti bisa dikomandoi langsung oleh Bu Sri bekerjasama dengan Wakasih Kurikulum untuk pelaksanaannya dalam kegiatan P5, dan tentunya kami dari jajaran stakeholder insya Allah akan mendukung secara sepenuhnya, apalagi ini sebagai salah satu pembentukan dari karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja Bu Sri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan aplaus buat Bapak. Terima kasih ya kepada Pak Ilham dan Pak Musa yang telah memberikan pencerahan. Nah, kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Tadi kan di kelas kita sudah buat keyakinan kelas, ya. Nah, maka dalam segitiga restitusi ini langkah terakhirnya siswa itu ditanya tentang keyakinan. Nah, mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar
sekolah. Nah, saya seperti ini kata-katanya. Apa nilai-nilai yang telah disepakati bersama? Gitu. Apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa misalnya? Nah, itu ya, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya seperti ini. Setiap hari Selasa, Ayu terlambat masuk kelas ketika pelajaran pertama. Nah, di sini saya mencoba menyelesaikan permasalahan kasus ini menggunakan segitiga restitusi. Tadi langkah yang pertama apa, Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi ketika ada kasus seperti ini, langkah yang pertama itu saya memanggil Ayunya dulu, ya, Ayunya dulu saya panggil, kemudian Ayunya ini saya tanya dulu, misalnya disapa dulu sama saya dengan tersenyum, gitu ya, supaya Ayu tidak tegang. Ketika dipanggil itu, oh saya dipanggil sama Ibu Ida, kenapa ada apa ya? Langsung sundul gitu kan, mau dimarahin atau gimana? Nah, kita stabilkan dulu identitasnya, ditanya dulu kabarnya seperti apa hari ini, apa yang sedang kamu lakukan hari ini, misalnya seperti itu. Terus ditanya juga kira-kira kamu dipanggil sama ibu karena apa nih? Mungkin ketika ditanya dia tiba-tiba sadar, oh ternyata saya hari ini bikin kesalahan, terlambat pas pelajaran tidak, misalnya contoh seperti itu. Nah, ketika anak ini setelah disadarkan identitas, terus langkah yang kedua tadi apa? Validasi ya, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu saya tanya tuh ke Ayu, kenapa kamu setiap hari Selasa datang ke kelasnya selalu terlambat? Ibu yakin kamu pasti punya alasan. Nah, saat itu saya tanya alasannya kenapa? Oh ternyata kalau setiap hari Selasa dia ini jadwalnya lari ya. Kalau kita kan lari hari Selasa. Nah ternyata setelah lari ini Ayu ini tidak langsung mandi gitu. Jadi dia itu diam dulu, bukannya langsung ngantri, dia malah pengen paling akhir aja. Katanya dia biar nyantai mandinya gitu. Jadi dia menunggu dulu gitu. Terus ngobrol terus sama teman-teman, gimana Ustaz? Ayunya lah kesana kemari mencari alamat. Oh, alamat betul. Ini tinggal teman. Sekarang mah alamatnya sudah ketemu katanya Pak Ustaz. Nah gitu ya. Jadi Ayu ini ketika ditanya ternyata dia malah bermain dulu, malah nyantai dulu, malah bukannya langsung cepat mandi, malah nanti aja pengen terakhir biar nyantai mandinya katanya gitu. Nah makanya dia jadi terlambat pada kelas. Nah setelah itu saya tanya juga ke Ayu, kira-kira Ayu bisa nggak supaya Ayu tidak terlambat ke kelas, kata saya gitu. Dan ternyata Ayunya bilang gini, oh bisa Bu, oh berarti nanti saya kalau sudah olahraga langsung mandi ya Bu, kata Ayunya gitu. Oh iya bagus, berarti kan dia sudah sadar akan kesalahannya. Nah itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, tadi apa yang terakhir? Menanyakan keyakinan. Nah dalam menanyakan keyakinan, nah langkah terakhir baru saya tanya, kira-kira Ayu keyakinan kelas apa yang terkait dengan pelanggaran ini? Terus kata Ayu, oh datang tepat waktu. Berarti kan Ayu sudah melanggar datang tepat waktu. Jadi harusnya dia tidak boleh terlambat kan tepat waktu, dan dia menyadari itu. Nah baik Bapak Ibu, sekarang kita saksikan di sini ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dalam kasus Ayu ini sering terlambat ke kelas pada hari Selasa ya. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat videonya. Oke, Ayu, sehat Ayu? Ayu udah tahu kenapa Ayu dipanggil sama ibu? Karena sering teman sekolah ya. Iya, betul. Kamu kalau tiap jam pertama pelajaran ibu, kamu suka telat terus ya? Coba menurut Ayu itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Tidak minta maaf. Ya, tidak apa-apa ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah kan? Nah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, ibu juga di sini pernah melakukan hal yang sama seperti Ayu ya. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu hanya ingin mencari solusi ya supaya kamu tidak terlambat lagi. Coba, ibu pengen tahu nih, kenapa alasan kamu kenapa suka terlambat ke kelas? Karena tuh kalau pagi-pagi setiap hari Selasa habis olahraga tuh suka diam dulu. Terus sudah gitu, anak main sama dia lainnya pada sambil mandi
jadi sekarang Jadi karena kamu main dulu gitu ya. Oke. Baik Ayu, bermain itu boleh ya, tetapi kita harus bisa membagi waktu. Kira-kira coba ada nggak solusinya biar Ayu nggak terlambat lagi ke kelas? harus Ya, betul. Nah, berarti mulai dari sekarang ya, kamu harus pintar membagi waktu. Bermain itu boleh, tapi kan ada waktunya. Jadi biar kamu nggak terlambat masuk kelas, kamu harus pintar membagi waktu, ya. Nah, Ayu, kira-kira mulai kapan nih Ayu bisa melakukan hal ini supaya kita lakukan lagi? selanjutnya besok ibu, insya Allah sih akan bisa berkomitmen untuk selalu kita pakai. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, Ayu, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Masih ibu, Apa coba? Tentang apa? disiplin dan menghargai waktu. Oke, yang seperti apa? Saya yang bisa menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menghargai guru dan waktu. Oke, bagus ya. Nah, baiklah, sekarang kan kita udah dapat ya solusinya ya. Ibu berharap nanti kamu tidak terlambat lagi ke kelasnya. Oke? Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Sekarang silakan kamu lanjutkan lagi kegiatan. Ya, selesai. Nah, demikian Bapak Ibu, tadi salah satu kasus ya yang sudah menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memang cukup baik ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang melanggar aturan, tidak usah langsung dihukum sebetulnya, tapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak itu bagaimana caranya supaya anak ini belajar dari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya, supaya kan kalau dengan restitusi itu mudah-mudahan kan anak itu sadar akan dirinya, jadi supaya tidak terulang lagi kesalahannya. Kalau dihukum kan takutnya mengulang lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu ya pemaparan diseminasi dari saya tentang budaya positif. Kemudian tadi ada posisi kontrol guru. Apa lagi coba? Oh ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Segitiga keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, coba sampai sini mungkin ada, kita di sini sesinya diskusi ya Bapak Ibu. Dari di sesi ini mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin menambahkan boleh, atau mau bertanya juga boleh. Oke, Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian saya mungkin memaparkan pemahaman tentang materi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sri. Tentunya setiap murid itu melakukan sesuatu ada motifnya ya. Tadi motifnya sudah bermacam-macam, dan tentunya motif itu ada satu kota dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika murid melakukan sesuatu pasti ada rasanya gitu. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi, maka kita akan mengetahui gitu ya motif cara itu apa dalam melakukan hal itu. Misalkan ada seorang anak yang sering ganggu temannya di kelas, motifnya karena mungkin dia merasa kesepian gitu, cari hiburan, atau mungkin dia sering dicuekin gitu, mencari perhatian, itu kan motifnya. Dan saya sangat setuju gitu dengan segitiga restitusi ini, karena dengan segitiga restitusi ini akan memperbaiki diri murid itu dari dalam gitu. Motivasinya motivasi intrinsik, beda dengan hukuman. Kalau dalam hukuman memang kalau dari segi waktu mungkin anak akan berubah gitu ya, yang tadinya misalkan tidak terlambat jadi tidak terlambat gitu besoknya, tapi mungkin proses bayinya itu mungkin tidak akan lama gitu. Kenapa? Karena tadi dalam hukuman kan anak merasa takut gitu ya kan, agar tidak dimarahi gitu, jadi berpura-pura. Tapi dengan segitiga restitusi, meskipun prosesnya lama mungkin ya, tapi anak itu akan lebih stabil gitu ketika dia sudah kembali ke
jalannya yang benar. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, berikan aplaus buat pemirsa. Dan itu lagi mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, dari Bapak. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah memaparkan tentang budaya positif secara jelas. Ini menjadi inspirasi bagi kami di tataran pemangku kebijakan, karena ini menjadi hal baru, ini menjadi sesuatu hal positif yang memang harus kita terapkan, terutama budaya positif ini karena kita berbasis sekolahnya berbasis pondok pesantren, maka ini sangat sesuai dengan karakter sekolah kita yang ada di pondok pesantren. Maka budaya positif ini saya harapkan ke depannya nanti bisa dilaksanakan dalam kegiatan P5, di mana mungkin nanti kita mengangkat tentang perundungan ataupun bullying. Kita mencoba melakukan pencegahan, jangan sampai ada kasus ataupun sesuatu yang berbau dalam perundungan ataupun bullying yang memang itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Makanya dari itu saya berharap nanti pengaplikasiannya dari diseminasi ini, rencana tindak lanjutnya mungkin nanti bisa dikomandoi langsung oleh Bu Sri bekerjasama dengan Wakasih Kurikulum untuk pelaksanaannya dalam kegiatan P5, dan tentunya kami dari jajaran stakeholder insya Allah akan mendukung secara sepenuhnya, apalagi ini sebagai salah satu pembentukan dari karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja Bu Sri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan aplaus buat Bapak. Terima kasih ya kepada Pak Ilham dan Pak Musa yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua ya. Mungkin ada yang lain dari ibu-ibu, bapak-bapak, AR, ada tambahan? Ibu-ibu tidak? Boleh. Tidak. Ya, terima kasih. Mungkin di sini mewakili ibu-ibu ya, dari bapak-bapaknya dua sudah. Terima kasih atas ilmu pada diseminasi kali ini yang telah dipaparkan oleh Ibu Sri, sangat luar biasa ya. Betul apa kata kepala sekolah tadi. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kami, dan mungkin tugas kami selanjutnya itu ialah betul untuk mengaplikasikannya. Artinya kita semua di sini punya peran masing-masing untuk mewujudkan sekolah yang memiliki budaya yang positif. Maka dari itu seluruh stakeholder yang ada dari mulai kepala sekolah, guru dan peserta didiknya otomatis harus ada kolaborasi atau ada sinergitas. Apalagi di sini kita sudah langsung dihadiri oleh bapak kepala sekolahnya ya, yang begitu luar biasa memimpin acara ini. Mudah-mudahan betul apa yang akan diterapkan nanti ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik, dengan dukungan dari semuanya, kolaborasi dari semuanya, insya Allah semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Berikan aplaus lagi Mbak Ibu juga. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih telah memberikan masukan juga. Mudah-mudahan memang betul ya, budaya positif ini tidak bisa menyebabkan oleh satu atau dua orang guru, tapi ini kita ini harus berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan budaya positif ini ya. Jadi guru mau di sini ada KMI, pengasuhan, santri semuanya harus turut adil ya, supaya budaya positif ini bisa diciptakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di sekolah kita SMP Terpadu Darussalam. Oke Bapak Ibu, mungkin itu sekian ya diseminasi dari saya. Mudah-mudahan